Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Andini Rahmawati Putri Sania dari program studi Sistem Informasi akan menjelaskan terkait teks penulisan kutipan. Definisi kutipan. Secara umum, pengertian kutipan adalah kalimat pinjaman dari seorang pengarang atau seorang tokoh terkenal yang dimuat dalam buku, surat kabar, majalah, jurnal ataupun artikel dan lain sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih yang dijadikan tujuan ilustrasi untuk memperkuat atau memperkokoh argumen yang terdapat di dalam tulisan itu sendiri. Nah, jenis-jenis kutipan itu ada dua. Yang pertama yaitu kutipan langsung, yang dimana penggunaan kutipan itu menulis, menyalin pendapat, pikiran, atau ide orang lain secara persis tanpa mengubah kalimat aslinya. Jadi di dalam suatu kalimat tersebut tidak ada yang berubah atau biasa disebut dengan teknik copy paste. Yang kedua yaitu ada kutipan tidak langsung, yang merupakan kutipan yang disampaikan penulis dengan menggunakan kalimatnya sendiri untuk mengungkap pendapat atau ide orang lain. Jadi di dalam kutipan tersebut tidak sepenuhnya copy paste, tapi kalimatnya itu dikembangkan lagi. Pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, kutipan langsung panjang, yaitu kutipan yang mengandung 40 kata atau lebih dari 3 baris. Ciri-cirinya, yang pertama, dipisahkan dari teks yang menggunakan spasi atau biasa kita sebut kalimatnya itu dalam satu spasi tunggal. Yang kedua, diberi jarak rapat antar baris dalam kutipan. Dan yang ketiga, boleh diapit tanda kutip ataupun tidak. Yang kedua yaitu ada kutipan langsung pendek. Berbeda dengan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek ini panjangnya kurang dari 4 baris dan dimasukkan dalam teks dengan tanda kutip di awal dan di akhir. Ciri-cirinya terintegrasi langsung dengan teks atau menyatu dengan teks. Yang kedua, berjarak antar baris yang sama dengan teks. Yang ketiga, diapit dengan tanda kutip. Dan yang terakhir, tidak lebih dari 4 baris. Berikut cara menulis kutipan langsung. Untuk kutipan langsung panjang, yang pertama yaitu kutipannya dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Yang kedua yaitu jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi atau dalam satu baris itu tidak lebih dari 1 spasi. Terus yang ketiga, kutipan boleh diapit dengan tanda kutip maupun tidak. Dan yang terakhir sama dengan ini sama aja. Yang kedua yaitu kutipan langsung pendek. Caranya yang pertama, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks atau disatukan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi, berbeda dengan yang panjang. Kalau yang panjang itu jaraknya itu cuma 1 spasi. Kemudian kutipan diapit dengan tanda kutip atau 2 petik. Terus yang terakhir yaitu mencantumkan sumber pengarang, tahun, halaman dalam tanda kurung setelah kutipan. Selanjutnya yaitu ada cara menulis kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan terintegrasikan atau menyatu dengan teks dan jarak antar baris adalah spasi ganda atau lebih dari 1 spasi. Yang kedua, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Dan yang terakhir, setelah kutipan harus ditulis sumber kutipan seperti mencakup tahun dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Contohnya yang pertama ini termasuk kutipan langsung pendek karena tidak lebih dari 3 baris. Dan yang kedua yaitu contoh kutipan langsung panjang karena ini lebih dari 3 baris, 1, 2, dan 3. Ini lebih dari 4 baris ya. Terus yang selanjutnya itu contoh kutipan tidak langsung. Dilihat sendiri perbedaannya. Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka dan penomoran. Definisi daftar pustaka. Daftar pustaka itu apa sih? Definisinya yaitu sebagai referensi atau daftar yang berisi informasi terkait judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya. Dan daftar pustaka ini komponen yang tak terpisahkan dalam sebuah karya ilmiah, sekaligus menjadi bukti kredibilitas dari tulisan tersebut atau menjadi sumber.
jenis gaya penulisan daftar pustaka itu ada 3. Yang pertama ada MLA atau Modern Language Association, yang biasanya digunakan dalam bidang ilmu bahasa, humaniora, filosofi, seni, linguistik, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu APA atau American Psychological Association, yang biasanya digunakan dalam bidang ilmu sosial sains, pendidikan, teknik, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada CMS, Chicago Manual Style, yang umumnya digunakan dalam bidang ilmu sejarah, humaniora, dan lain-lain. Nah, berikut yaitu tata cara menulis daftar pustaka. Tata cara menulis daftar pustaka ini biasa kita singkat dengan istilah nata jukopen. Nama, tahun, judul, penerbit, tempat terbit. Yang pertama, nama penulis dimulai dengan nama belakang, diikuti koma, kemudian nama depan dan tengah jika ada. Terus yang kedua yaitu tahun terbit. Biasanya ada di halaman awal atau header artikel. Terus yang ketiga judul. Tulis judul sesuai sumber, baik buku, artikel, jurnal, ataupun makalah. Kemudian ada penerbit. Nama penerbit itu pasti ada di halaman awal juga. Itu bukan di sampul ya, atau halaman penerbitan. Biasanya di awal-awal dekat dengan tahun terbit. Kemudian tempat terbit ini juga berkaitan dengan penerbit, biasanya dalam satu tempat. Ini untuk contoh penulisan daftar pustaka dengan gaya apa style. Untuk formatnya adalah nama belakang, inisial nama depan, dan nama tengah jika ada tahun terbit. Ini urutannya. Ini namanya. Sini tahun, nata, tahun, judul, ini judulnya, ini tahun, ini judulnya. Kota, mata Juko, dan penerbitnya Jurnal Kajian Komunikasi. Ini kalau yang dari satu pengarang, cuma ditulis seperti ini. Biasanya ini digunakan nama awal, nama belakang terlebih dahulu ditulis di depan, kemudian nama awalnya itu disingkat. Kalau yang lebih dari satu pengarang hampir sama, cuman ada lebih dari nama satu orang. Selanjutnya ada penomoran. Definisi penomoran itu apa? Penomoran adalah proses pemilihan nomor atau angka yang disusun secara sistematis dan teratur untuk mengidentifikasi, mengurutkan, atau mengorganisir sesuatu. Bentuk penomoran itu ada 4. Yang pertama ada seperti angka Arab seperti ini, terus angka Romawi, huruf ABC, kombinasi, bisa A1, gabungan antara angka dengan huruf. Ini contohnya. Ini kalau angka Arab biasa, kalau huruf ABC, kalau angka Romawi itu pakai seperti ini. 1, 2, 3, kalau 4 seperti ini, terus 5 dan seterusnya. Terus kalau kombinasi itu gabungan antara huruf dan angka. Mungkin itu saja penjelasan dari teknik penulisan kutipan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan Mendeley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan lanjut tentang cara penggunaan Mendeley. Pertama kalian buka Microsoft Word terlebih dahulu, kemudian cari di pencarian My Add In. Nah, ini ada My Add In, kita klik See All. Kemudian kalian download terlebih dahulu, Mendeley set terlebih dahulu. Karena di sini sudah terdownload, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik. Nah, kalau sudah terdownload pasti akan muncul Mendeley site di tampilan reference. Tampilan awal akan seperti ini, get start. Kita klik. Setelah kita login, tampilannya akan seperti ini. Ada step 1 dan step 2. Kita klik step
step 1 dulu. Tampilannya akan seperti ini. Sebelum itu kita ke Safari terlebih dahulu atau Chrome untuk mencari referensi yang kita mau. Kita ke Google Scholar atau Google Cendekia untuk mencari jurnal. Kita cari misalnya tentang bioteknologi modern. Kita download filenya, kemudian kita simpan, kita tag ke kuning. Setelah itu kita cari jurnal lagi tentang teknologi pendidikan. Kita download filenya. Sudah tersimpan. Kemudian kita kembali ke Word. Kita add reference, import file. Kita cari file yang tadi. Setelah itu kita upload. Nah, ini sudah terupload. Kita ulang aja. Nah, kemudian kita akan mengutip satu kalimat atau beberapa kalimat dari kedua jurnal ini. Kita buka filenya terlebih dahulu. Misalnya yang pertama, kita cari misalnya yang mana ya? Misalnya kita kutip yang ini, kita pakai yang kutipan yang pendek aja. Kita copy, kemudian kembali ke Word kita. Nah, untuk mengutipnya kalian tekan tab di setelah titik, kasih spasi, kemudian kalian cari yang ingin kalian kutip tuh dari yang jurnal yang mana. Kita centang dari yang jurnal tadi, dan citation settingsnya ini kita pakai yang apa, American Psychological Assessment. Jadi ini gaya style yang apa. Dan setelah itu kita insert. Nah, akan muncul kutipannya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita ke filenya yang kedua. Kita cari kalimat yang ingin dikutip. Nah, ini kita copy sampai sini. Ini lumayan panjang, berarti termasuk yang panjang ya. Kita kembali ke Word, kita paste lagi, kurang rapi. Ini bisa kalian rapikan sendiri. Kita tab yang setelah titik, pas, kemudian kita checklist. Misalnya kita ingin menggunakan gaya yang lain, kita ganti saja, pakai misalnya yang cover. Ini kita update. Dan kita insert. Nah, jadinya akan seperti ini, akan muncul angka saja. Maka dari itu kita pakai yang gaya apa aja. Kita update. Nah, jadinya akan seperti ini.
kalau mengutip, tata cara mengutip. Terus yang kemudian yaitu bagaimana dengan daftar pustaka. Kita ketik terlebih dahulu daftar pustaka, kita ganti citation settingnya menjadi IEE. Nah, IEE ini juga hampir sama dengan Vancouver, yaitu dia ada nomor urutnya, ada angka 1, 2, 3. Kita update citation stylenya, kemudian kita ke referensi, kita checklist dua-duanya, kita klik titik 3 di atas, insert bibliografi, kita klik continue. Nah, ini daftar pustaka kalau menggunakan IEE akan ada nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu bedanya. Ini kalau pakai Vancouver tadi, tapi kalau yang ini pakai IEE. Tapi kalau yang pakai apa tadi ada sumber nama tanpa ada nomor urutnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.